Halo teman-teman, selamat datang di Selpin Channel. Cerita dalam film ini cukup unik, di mana ada sebuah pohon mempunyai kekuatan magis yang bisa mengendalikan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Nama dari pohon ini adalah, samarkan ya, karena terlalu sensitif jika disebutkan. Nah, mungkin kita sebut aja pohon ini dengan nama pohon genjer. Walaupun terdengar konyol, tapi inilah cara terbaik agar bisa disebutkan ya. Dan mungkin semua orang sudah tahu khasiat dari pohon ini, atau lebih tepatnya lebih kepada daunnya. Selain ada beberapa yang dijadikan sebagai rempah untuk makanan dan ada beberapa yang dijadikan sebagai obat, tapi kebanyakan daun ini biasanya dijadikan untuk rokok kesenangan. Tentu kalian tahu kan yang pernah memakainya, dan salah satu efeknya adalah kita dibuat happy, di pikiran dan tubuh melayang, semua pemikiran kita itu hilang. Dan tapi kalian tahu nggak kalau ternyata daun ini ada unsur magisnya. Jadi kayak semacam sesosok makhluk tak kasat mata yang memang tinggal di daun tersebut. Bahkan diceritakan dalam film ini ada orang yang menyembah daun ini. Film ini berjudul Dream Season, rilisan tahun 2024. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita filmnya. Adegan dimulai kepada Emma yang sedang kesusahan karena mobil yang dia bawa malah mogok di tengah jalan. Padahal pada waktu itu dia sudah sangat terlambat, sudah tidak mungkin tertolong mobil itu. Emma memutuskan melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkutan umum. Sesampainya di tempat dia bekerja, dia langsung dihadapkan kepada atasannya sekaligus pemilik kafe tersebut. Emma mencoba memberikan berbagai alasan lalu meminta maaf atas keterlambatannya. Namun apapun alasannya, semua itu percuma saja, karena di hari itu juga Emma dipecat dari pekerjaannya. Diketahui kalau ini adalah sudah ketiga kalinya Emma terlambat masuk bekerja. Selain memarahi Emma di depan para karyawan, atasannya juga membanding-bandingkan kinerja Emma dengan rekan kerjanya yang tak lain adalah Jeta, saingan Emma di pekerjaan itu. Pada saat itu Emma hanya bisa menghela nafas, terbujur kaku, pasrah, tanpa bisa membela diri. Emma hanya bisa menangis setelah ia dipecat dari tempatnya bekerja, seolah-olah semesta ini tak ada bagi dirinya. Tapi itulah hidup di hutan rimba. Siapalah yang kuat, dia yang akan bertahan. Padahal Emma sangat membutuhkan pekerjaan, karena dalam 3 bulan ini Emma sudah menunggak membayar sewa rumahnya. Lalu datang seorang sahabatnya yaitu Julia. Bagi kaum perempuan, satu permasalahan itu akan terasa lega ketika mereka menceritakannya kepada orang lain. Walaupun tidak selalu mereka bercerita untuk meminta solusi, terkadang kaum perempuan hanya butuh untuk didengarkan saja. Setelah lama mengobrol, membicarakan permasalahan Emma, ujung-ujungnya adalah mencari suasana hanya sekedar untuk melepas penat. Di sebuah bar kafe, mereka bertemu dengan seorang teman, dan dia itu bercerita tentang kesuksesannya itu. Puas sekarang bekerja paruh waktu, bahkan kini hidupnya lebih bahagia.
Bagi Pua, uang memang bisa merubah segalanya. Dia bisa melakukan banyak hal demi uang tersebut. Di tengah obrolan tak lama, datang seorang pria yang adalah temannya Pua. Dia bernama James, dan dari sinilah pembicaraan mereka berlanjut. Jadi Pua ini mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pemetik daun genjer. Selain pekerjaannya yang ringan, yang terpenting adalah upah yang didapatkan Pua. Sudah 1 tahun ini Pua menjalani pekerjaan itu. Setiap selesai bekerja, Pua diberi upah $5.000 hanya dalam waktu selama 2 minggu saja. Tentu itu kedengarannya sangat menggiurkan sekali. Kebetulan sekarang James sedang merekrut orang-orang untuk bekerja menjadi pemetik genjer. Jika Emma dan Juliet berminat, ini adalah kesempatan bagi mereka berdua. Pada saat itu Emma dan Julia belum bisa memastikan ikut atau tidaknya, karena mereka berdua belum begitu mengenal James. Emma yang kita tahu sedang dalam keadaan sulit dan situasinya benar-benar sudah mendesak, apalagi dia butuh uang untuk membayar semua tunggakannya. Karena keadaanlah yang akhirnya memaksa Emma mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh James. Di keesokan harinya, Emma dan Julia pun meluncur ke tempat pertemuan mereka dengan James. Sesampainya di sana, mereka tidak hanya berdua saja. Ternyata sudah ada orang lain juga yang akan ikut bekerja dengan James. Di antaranya adalah Lex, Dusty, dan yang terakhir Harley. Jadi total keseluruhan yang akan bekerja menjadi 5 orang. Dan mereka semuanya perempuan. Setelah saling memperkenalkan diri satu sama lain, mereka pun langsung berangkat diantarkan oleh James dengan menaiki sebuah cab. Untuk menuju ke tempat mereka bekerja ternyata berada di sebuah hutan dan tempat terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Walaupun tanaman itu legal, tapi tidak sembarang tempat bisa menanam secara massal. Dan sedikit memberitahukan James sebenarnya bukan bos mereka. Nanti di sana mereka berlima akan bertemu dengan bos yang asli. Jujur saja ada sedikit rasa kekhawatiran Emma terhadap pekerjaan ini, karena ini untuk pertama kalinya Emma bekerja menjadi seorang pemetik genjer, apalagi tempatnya yang jauh dan terpencil. Begitu juga dengan yang lainnya, hanya saja mereka tidak memperlihatkan raut wajah gelisah seperti Emma. Untuk menghibur diri, anggap saja ini adalah sebuah petualangan. Dan sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka dihadang oleh kawanan bermotor. Awalnya cukup membuat mereka ketakutan, apalagi terlihat mereka membawa senjata. Tapi ternyata itu hanyalah para penjaga yang memang bekerja di sana. Dan secara rutin dia biasa berpatroli di daerah tersebut. Lalu sampailah mereka di tempat penangkaran genjer. Di tempat inilah genjer itu ditanam dan diproduksi. Di luar dugaan Emma, ternyata tempatnya cukup ala kadarnya, maka terlihat seperti sebuah gudang. Tapi itu lebih dari cukup daripada mereka harus tidur di luar. Dan pada malam harinya, James mengajak mereka berlima untuk menuju ke rumah sang pemilik kebun genjer yang tidak jauh dari sana. Mereka langsung disambut oleh Mona, sang pemilik perkebunan itu. Terlihat cukup ramah kepada mereka dan terlihat glamor dengan pakaian yang Mona kenakan. Selain itu, Mona juga memperkenalkan kedua putranya, yaitu Christopher dan juga Maton. Kedua putranya lah yang akan mengarahkan mereka berlima. Semuanya terlihat normal dan perkenalan pada malam itu terasa sangat menyenangkan karena ditemani oleh rokok genjer yang melimpah.
Di keesokan pagi, ini adalah hari pertama mereka mulai bekerja. Christopher mulai mengajarkan mereka bagaimana cara yang benar memotong daun genjer dari batangnya. Jujur saja, mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan. Selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga dibebaskan menggunakan sesuka hati yang mereka mau. Lalu istilah katanya adalah jangan menyadarkan otak ini sadar. Setelah memastikan semuanya beres, James langsung berpamitan dan tugasnya selesai sampai kepada mengantarkan mereka di sini. Di antara mereka berlima, di sini yang paling tengil dan petakilan adalah Harry. Selalu saja ada hal yang membuat dia tidak diam. Dan yang ketika yang lain sibuk bekerja, Harry sendiri yang selalu iseng membuka kertas penutup jendela. Julia sempat kesal dan menegurnya. Tidak sepantasnya dia merubah aturan yang ada di tempat ini. Tak lama datanglah Mona dengan gayanya yang hangat tapi mencurigakan dan penuh senyum menyapa mereka semuanya. Mona sebenarnya melarang Harry melepas penutup kertas jendela itu dengan cara yang halus, tapi justru konyolnya Harry benar-benar tidak mengerti apa arti sebuah basa-basi. Dia malah sengaja dan melepas semua penutup kertas jendelanya. Mona memang tidak menunjukkan sikap marah, namun di akhir pembicaraan dengan nada menyindir, Mona meminta kepada Emma datang ke rumah untuk membawa kertas koran dan menutup kembali jendela itu yang dirusak oleh Harry. Emma pun lalu pergi menuju ke rumah Mona. Di sini Harry yang merasa bersalah dan tak enak hati, dia juga ikut merasa bersama Emma sebagai penembus rasa bersalahnya. Dan di sini Harry akan membantu Emma. Dia sebenarnya kesal dengan tingkah lakunya, tapi ya sudahlah. Emma menghargai kalau Harry mau bertanggung jawab. Emma lalu dibawa ke gudang yang ada di ruangan bawah tanah, sementara Harry diminta untuk menunggu di ruangan tengah. Ketika mereka berada di bawah, kebetulan di rumah juga tidak ada orang. Lagi-lagi Harry malah berulah kembali. Dengan lancangnya dia mengobrak-abrik isi yang ada di dalam lemari, sampai dia menemukan sebuah toples berisikan buah genjer. Tapi aneh, buahnya berwarna merah. Mungkin karena itu sudah melalui proses pengolahan hingga menjadi berubah warna. Dan Harry mengambil satu buah di toples tersebut. Di tempat kerja, dia memperlihatkan buah genjer yang ia dapatkan di rumah Mona. Teman-temannya tak habis pikir Harry bisa sampai seberani itu. Prinsip kenakalan remaja bukanlah mencuri. Kalau hanya sekedar mabuk-mabukan, nongkrong, dan diganti-ganti pasangan itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah berani mengambil barang orang lain, itu namanya bukan lagi kenakalan, melainkan kriminal. Tapi dengan percaya dirinya, seolah-olah tidak memperdulikan perkataan mereka, Harry meracik bahwa itu adalah untuk dijadikan rokok dan masih berani menawarkan kepada teman-temannya. Namun tak lama setelah dia menghisapnya, Harry mulai bertingkah aneh. Dia terus batuk tanpa bisa berhenti. Mulai sedikit panik ketika Harry memuntahkan darah segar. Sementara dari pandangan Harry sudah mulai kabur. Lalu terlihat darah itu tidak hanya keluar dari mulutnya saja. Kedua matanya pun mengeluarkan darah. Julia lalu meminta bantuan kepada Malcolm. Dan sempat kita melihat ada kumpulan asap merah dari mata Harry yang terhirup oleh Emma. Emma yang tak tahan, dia pun sempat mengalami batuk.
Namun sayang, keadaan Harry pada saat itu sudah sangat kritis. Kegaduhan itu juga terdengar oleh Mona. Mendengar penjelasan dari Julia dan Emma, Mona mengatakan kalau buah itu hanya khusus untuk dirinya. Orang lain tidak akan sanggup mengkonsumsinya. Tapi Mona berkata Harry hanya tertidur saja dan mungkin besok dia akan kembali normal lagi. Semenjak kejadian kepada Harry dan Emma menghirup asap itu, Emma selalu dimimpikan dan selalu berhalusinasi melihat tentang Mona. Mimpi yang aneh karena Emma diperlihatkan kepada sebuah kejadian yang pernah terjadi kepada Mona. Sementara itu Emma juga melihat kalau Mona bermesraan dengan Christopher, anak laki-lakinya yang paling besar. Pada saat malam makan bersama, Mona memberitahukan kepada semuanya kalau Harry dinyatakan telah meninggal dunia. Sangat disayangkan ini terjadi kepada dirinya. Mona juga berjanji akan mengurus jasadnya Harry untuk dikembalikan kepada keluarganya. Mona meminta kalau kejadian ini jangan sampai mengganggu pekerjaan mereka dan tetap fokus bekerja agar hasil panennya melimpah. Tapi dalam pembicaraan malam itu sempat terjadi perselisihan yang entah dari mana Mona mendapatkan informasi tentang pribadi Dusty. Diketahui Dusty ini adalah anak yang broken home. Dusty mempunyai masalah kelam yang buruk soal keluarganya, terutama tragedi ketika ayahnya tewas. Mona malah mengungkap semua luka lama itu yang sudah coba Dusty lupakan. Tak tahan dengan perkataan Mona, Dusty langsung pergi dari sana. Di sini Malcolm yang mengejar Dusty keluar. Mengetahui Dusty tidak di kamar, Emma dan juga Julia mencari ikut keberadaan Dusty. Sementara terlihat kalau kekacauan ini seperti sebuah skenario yang memang dibuat oleh Mona dan Christopher. Mona berkata kepada Christopher untuk semuanya segera dipercepat. Ternyata Dusty nekat akan pergi dari sana dengan membawa tas ranselnya. Tapi itu tak mudah karena semua kawasan ini dijaga ketat. Untung saja Malcolm menemui Dusty. Maksud Malcolm baik, dia hanya ingin mencoba menolong Dusty. Ternyata Malcolm sendiri sebenarnya ingin keluar dari sini, tapi itu memang tidak mudah. Malcolm tahu ada jalan untuk keluar dan menunjukkan kepada Dusty agar Dusty berjalan ke arah timur. Namun sayang keberadaan mereka diketahui oleh Christopher. Malcolm menyuruh Dusty pergi sesuai dengan apa yang tadi dia tunjukkan, sementara dia akan mencoba melawan Christopher. Di lain tempat, Mona sudah mulai melakukan ritualnya. Dengan ritual tersebut, dia bisa mengendalikan tubuh Dusty dari jarak jauh. Dusty seperti tak punya kuasa atas tubuhnya sendiri. Dia dibawa kembali menuju ke sebuah tempat yang aneh, di mana kita melihat ada sebuah pohon genjer dengan beberapa sesajen yang disajikan. Kekuatan yang dimiliki Mona mampu memerintahkan tubuh Dusty dan untuk menyerahkan jiwanya kepada Mona. Setelah Dusty tewas, tak lama Christopher datang lalu mengambil jantungnya Dusty. Jantung itulah yang akan Mona persembahkan sebagai sebuah perjanjian antara Mona dengan pohon genjer tersebut. Dan memang terlihat kalau pohon itu hidup dan menghisap jantung Dusty. Di lain sisi, Julia dan Emma mencari keberadaan Dusty. Namun mereka dikejutkan ketika melihat Dusty sudah tidak bernyawa lagi. Mona kembali menebar sihirnya dan tak berselang lama, tiba-tiba mereka bertiga tidak bisa mengendalikan dirinya.
berusaha untuk melawan, tapi semua itu di luar kendali mereka. Di lain tempat, pertikaian pun terjadi antara Christopher dan Malcolm. Tapi akhirnya Malcolm berhasil menikam Christopher hingga dia pun tewas. Sementara Emma yang tidak bisa menguasai dirinya malah membunuh Julia dengan cara mencekiknya. Tersisa tinggal Lex bersama Emma. Mereka dibawa menuju ke arah Mona. Di sini akhirnya terungkap kalau daun genjer yang mereka tanam itu berbeda dengan genjer yang umumnya. Pohon ini layaknya bisa hidup seperti roh jahat, dan lebih daripada itu, pohon ini juga mempunyai kekuatan magis. Tujuan utama Emma menempatkan kekuatan dari pohon ini adalah untuk membuat dia hidup abadi. Dan untuk bisa mendapatkan kekuatan yang ada pada pohon dan harus dengan darah manusia dan pengorbanan jiwa. Intinya harus ada tumbal untuk dipersembahkan. Dan tradisi ini sudah turun-temurun semenjak dari nenek moyang Mona terdahulu. Ketika kekuatan itu sedang menyerang kepada Emma, di sini dia masih terbelenggu, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia lalu menggenggam tangan Emma dan itu seperti memberi dia kekuatan. Lex berhasil terlepas dari suhir Mona dan langsung menyerang lalu menikam tangan Mona hingga terputus. Karena dari tangannya lah kekuatan sihir Mona itu berada. Mona lalu masih bisa berkembali dengan menggunakan tangan kirinya mengarahkan Lex untuk melakukan bunuh diri. Tapi akhirnya Emma pun berhasil terlepas dari sihir yang meningkatnya, menghentikan Mona dengan cara memotong salah satu tangan Mona yang tersisa. Dengan hilangnya kedua tangan Mona itu juga sekaligus menghilangkan sihirnya. Dari kelima teman yang tersisa hanya tinggal Emma sendiri yang masih hidup. Tapi tak pernah Emma duga ternyata justru kekuatan yang dimiliki Mona kini ada pada diri Emma. Emma bisa mengendalikan orang lain melalui tangannya. Di akhir film terlihat kalau Malcolm masih hidup dan sekarang yang menjadi penguasa perkebunan tersebut adalah Emma. Emma bisa mendapatkan banyak uang, Emma bisa melakukan banyak hal dengan uang itu, dan dia mampu membayar lunas semua tunggakannya. Sementara itu James pun tak lepas begitu saja dari ancaman Emma, dan di sini akhirnya film pun selesai. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.